Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our presentation. Di sini dengan judul model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kami kelompok 6, saya sendiri Nur Awaliyah dan rekan saya Sevianti. Model pembelajaran berbasis masalah menurut Rusman merupakan inovasi pada kegiatan belajar mengajar karena dari pembelajaran ini siswa dituntutkan untuk lebih berpikir kritis, dapat melalui sebuah kelompok, sehingga siswa mampu memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Kemudian kita lanjutkan mengenai pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA merupakan sebuah konsep yang berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara logis dan sistematis. Sehubungan dengan itu, pembelajaran IPA tidak hanya sebatas kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep, ataupun prinsip, namun sebuah proses pemecahan masalah yang terjadi secara langsung terhadap masalah. Tujuan pembelajaran IPA merupakan suatu proses pengembangan pemahaman tentang berbagai macam gejala alam, konsep serta prinsip IPA bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, model pembelajaran berbasis masalah atau bisa disebut problem based learning merupakan salah satu berbagai model pembelajaran yang mendukung perkembangan kognitif siswa sekolah dasar, khususnya kelas tinggi yaitu 4, 5, 6. Sejalan dengan itu, mengenai tahapan perkembangan kognitif diantaranya ada tahapan sensori motor, ada tahap pra-operasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional. Untuk anak jenjang sekolah dasar, khususnya kelas tinggi sekitar usia 7-11 tahun ini, berarti siswa dalam tahap operasional konkret. Tahap ini siswa dapat menunjukkan pertumbuhan secara kognitif yang sudah bagus. Penggunaan pembelajaran berbasis masalah menjadikan siswa untuk melakukan analisis serta mencari penyelesaian terhadap masalah yang ada. Pembelajaran seperti inilah yang mendorong keterampilan siswa untuk beranalisis, mendefinisikan masalah, mengumpulkan informasi, melakukan percobaan, dan menyimpulkan. Mengapa problem based learning? Nah, menurut Christiana dalam penelitiannya menyatakan bahwa adanya masalah siswa akan merasa tertantang untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga dari tantangan dan pengalaman yang siswa miliki, proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan tujuan dan menyenangkan. Namun, ketika siswa kurang merasa tertantang untuk menyelesaikan sebuah masalah, nantinya pembelajaran tidak akan jalan dan membosankan. Pembelajaran IPA akan menjadi lebih efektif dengan menggunakan problem based learning karena memberikan permasalahan secara langsung terhadap pengalaman sehari-hari dari siswa tersebut. Model pembelajaran berbasis masalah ini dapat memberikan kesempatan pada siswa bereksplorasi, mengumpulkan, menganalisis untuk menyelesaikan suatu masalah, sehingga menemukan sikap kritis, analitis, sistematis, dan logis dalam menemukan alternatif pemecahan masalah. Tak hanya itu, ada juga dari penelitian dari Kilan bahwa pembelajaran berbasis masalah memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, mengurangi miskonsepsi, mencari informasi, dan mengkonstruksi pemahaman secara aktif serta terampil. Kemudian kita lanjutkan ke ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah. Di sini ada 1. Tujuan pembelajaran dirancang untuk mengembangkan siswa dalam memecahkan masalah dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua ada masalah dapat memunculkan konsep-konsep yang relevan untuk diajarkan. Masalah diusahakan bersifat nyata agar terjadi kesamaan cara pandang siswa, jadi sejalan dengan apa yang nantinya mereka ketahui. Kemudian yang nomor 3, adanya forum presentasi sebuah masalah. Di sini siswalah yang harus terlibat dalam mempresentasikan permasalahannya. Kemudian 4, guru berperan sebagai tutor atau fasilitator. Yang kelima, ada model pembelajaran berbasis masalah dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang keenam, model pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan untuk mengembangkan karakter siswa. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai keunggulan dan kelemahan
problem based learning. Keunggulan problem based learning ini, yang pertama, siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka itu sendiri akan menemukan konsep tersebut. Yang kedua, siswa lebih terlibat aktif dalam memecahkan masalah dan dituntut memiliki keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Yang keempat, siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan yang nyata. Yang kelima, siswa menjadi lebih mandiri dan dewasa, menumbuhkan sikap positif siswa, serta mampu mengeluarkan dan menerima suatu pendapat orang. Yang keenam, pengkoordinasi siswa dalam belajar kelompok saling berinteraksi terhadap pembelajaran, sehingga pencapaian ketuntasan belajar siswa dapat diharapkan. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahannya dari model problem based learning, yang pertama, minat siswa yang rendah menghambat dalam memecahkan sebuah masalah. Kemudian yang kedua ada membutuhkan waktu yang relatif lama dalam memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, tanpa adanya usaha untuk mencoba memecahkan masalah, mereka tidak akan belajar mengenai apa yang dipelajarinya. Jadi harus ada motivasi dari guru itu agar siswanya menyelesaikan masalah yang ada. Selanjutnya yaitu model pembelajaran berbasis masalah yang mengakomodasi 4 pilar pendidikan. Yang pertama yaitu belajar untuk berpengetahuan atau learning to know. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat menjadikan guru harus mengajarkan siswa untuk belajar bagaimana belajar atau to know how to learn. Pengetahuan yang dimiliki individu menjadi aset yang berharga dalam hidupnya agar menjadi pribadi yang bijak dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu belajar untuk berbuat atau learning to do. Pengetahuan digunakan untuk meningkatkan motivasi diri anak untuk berbuat sesuatu yang baik dan produktif. Sifat-sifat yang dapat didapatkan nantinya seperti ketekunan, kedisiplinan, kejujuran, dan kerapian kerja. Yang ketiga yaitu belajar untuk dapat hidup bersama, yaitu learning to live together. Manusia berada dalam suatu keragaman budaya, agama, pandangan hidup, pendidikan, status sosial, dan lainnya. Dari hal tersebut, manusia sejak kecil perlu ditanamkan pengetahuan, sikap, perilaku yang mendasari agar mereka dapat hidup bersama, berdampingan tanpa membeda-bedakan. Yang keempat yaitu belajar untuk jati diri atau learning to be. Aspek kehidupan manusia di lingkungan keluarga, masyarakat, atau sekolah diharapkan mampu mempersiapkan anak untuk bisa mengenal jati dirinya berdasarkan nilai-nilai bangsa. Berikutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu mengorientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membantu menyelidiki secara mandiri atau kelompok. Yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Berikutnya, penerapan problem-based learning pada generasi Z. Problem-based learning adalah strategi ideal untuk melibatkan siswa generasi Z dalam pemikiran kritis tingkat tinggi. Proses PBL ini selaras dengan definisi berpikir kritis dan unsur-unsur pemikiran yang terlibat dengan critical thinking. Misalnya, dalam PBL, siswa bertanya, menganalisis, menafsirkan, menyimpulkan, menalar, menerapkan, dan menggunakan intuisi serta kreativitas. PBL juga dapat melibatkan klarifikasi konsep, memprioritaskan masalah, dan mengidentifikasi apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui, memeriksa asumsi, dan menilai sudut pandang yang merefleksikan proses. Selain itu, fasilitator atau guru dapat menambahkan elemen lain dalam pengambilan keputusan yang baik dengan mendorong siswa
untuk mengidentifikasi sumber daya yang akan membantu dalam pengumpulan data dan pengambilan keputusan. Dan kemudian mengapa harus problem-based learning? Karena generasi Z cukup ahli dalam komunikasi melalui media sosial, dan generasi ini dapat bekerja sama secara efektif meski dalam keadaan pandemik seperti sekarang ini. Hanya saja ia membutuhkan feedback yang baik dari fasilitator atau guru. Fasilitator dapat membantu menghilangkan kecemasan pelajar atau peserta didik dengan mengadakan kegiatan pembekalan melalui online platform setelah melaksanakan kegiatan PBL. Pembekalan dapat mencakup refleksi dan evaluasi bagaimana pengetahuan yang telah diperoleh. Meskipun PBL bukanlah strategi pengajaran yang baru, itu adalah pilihan yang ideal, berbasis bukti untuk mengisi kesenjangan keterampilan mengenai pemikiran kritis dan ketekunan serta menonjolkan kekuatan dari generasi sekarang. Berikutnya, preserve impact of PBL across the discipline. Maksudnya dampak yang dirasakan dari PBL dari seluruh disiplin ilmu. Yang pertama yaitu ada kepuasan. Jadi, siswa percaya bahwa mereka terlibat dalam kerja keras secara langsung saat mengerjakan melalui strategi PBL ini. Persepsi ini terjadi karena mereka mendapatkan nilai dan penghargaan atas kerja keras mereka. Yang berikutnya yaitu doing something that matters. Maksudnya mereka melakukan sesuatu yang penting. Salah satu alasan siswa menikmati model PBL yaitu karena ada rasa emosional. Maksudnya, siswa melibatkan emosional dalam melaksanakan pekerjaannya, dalam melaksanakan proyek dalam PBL ini. Sehingga mereka akan merasakan pencapaian tersendiri karena mereka merasa puas dengan hasil pekerjaannya. Sekian itu tadi presentasi dari kami kelompok 6 terkait problem-based learning. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.